إلى يوم الدين وبعد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini sudah masuk ke hari ke-21. Alhamdulillah Allah masih memberikan kebaikan kepada kita sehingga kita masih istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri teladan yang terbaik bagi kita sekalian. Ya insyaallah dibagikan layarnya Al-Quran yang akan jadi pembahasan kita di kesempatan kali ini. Kita masuk di surat Ali Imran ayat yang ke-182. Ya baik, bisa diperhatikan ya di layar. Sudah dibagikan. Surat Ali Imran ayat ke-182. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bima qaddamat aydihim." Ya, dzalika bima qaddama aydihim. Wa anna Allaha aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Dzalika bima qaddamat aydikum bi aydikum. Demikianlah itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Jadi ayat sebelum ini Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang menyebutkan bahwa mereka itu kaya sedangkan Allah itu fakir, waliyadzubillah, dan juga mereka melakukan perbuatan mungkar, membunuh para nabi yang Allah utus di tengah-tengah mereka, dan ini lebih spesifik kepada orang-orang Yahudi, maka Allah itu mengadab mereka dengan adab yang sangat pedih, al-hariq, adab yang adab dengan api yang maksimal, dan dia akan senantiasa membakar para penghuninya atau yang diadab itu. Jadi dia akan senantiasa dibakar. Mereka akan senantiasa dibakar, tidak akan diturunkan sedikit pun adab itu, tapi di batas maksimal, dan itu akan berlangsung terus menerus, tidak ada berhentinya. Makanya kemudian Allah katakan di sini, "Dzalika bima qaddamat aydikum." Mereka diazab itu karena perbuatan mereka sendiri. Jadi perbuatan mereka sendiri. Karena tidak ada orang yang diazab atas dasar perbuatan orang lain. Dan semua manusia nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, itu dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, dan dia tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatannya orang lain, kecuali kalau memang orang lain itu menjadi bagian dari dia. Jadi menjadi bagian dari dia maknanya adalah dia mengajarkan orang lain untuk melakukan perbuatan buruk, maka dia akan mendapatkan dosa jariyah. Jadi selama orang yang diajarkan yang melakukan perbuatan buruk itu melakukan perbuatan buruknya, melakukan perbuatan dosanya, maka dia juga akan tetap mendapatkan dosa yang sama. Jadi di agama kita ini bukan hanya pahala jariyah yang ada, tapi juga ada namanya dosa jariyah. Kalau pahala jariyah kan sebagaimana membangun masjid. Jadi selama masjid itu dipakai, kita pernah bersedekah di situ, maka pahala-pahala itu akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah mati. Nah, itu pahala jariyah. Kalau dosa jariyah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Gitu ya. Bahkan ketika orang mengajarkan satu perbuatan buruk, lalu diajarkan kepada satu orang, dan orang itu mengajarkan kepada orang lain, misalnya yang satu ini mengajarkan kepada 5 orang, maka setiap orang yang melakukan perbuatan buruk itu, yang dari jumlah 5 orang yang diajarkan oleh satu orang ini, dan satu orang ini yang diajarkan olehnya,
Jadi jumlahnya ada 6 orang yang melakukan perbuatan buruk itu. Maka setiap 6 orang yang melakukan perbuatan buruk, dosanya juga itu diberikan kepada yang mengajarkan di awal. Jadi dia mendapatkan dosa jariah. Sebentar ya, sebentar. Ya, mohon maaf ya, terputus ya. Tadi ada yang lagi telepon. Gitu ya, jadi itu pahala jariah dan ada yang disebut dengan dosa jariah. Makanya sangat hati-hati bagi kita ini. Kita harus hati-hati jangan sampai kita melakukan yang namanya dosa jariah. Jadi mengajarkan yang namanya dosa jariah. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat ini, wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid, dan bahwasanya atau sesungguhnya Allah itu tidak menzalimi hamba-hambanya. Jadi Allah itu tidak menzalimi hamba-hambanya. Maknanya apa? Siapa yang melakukan perbuatan dosa, maka dialah yang akan Allah adab. Siapa yang melakukan perbuatan baik, maka dia yang akan Allah beri kebaikan, beri pahala. Jadi tidak akan ada pertukaran. Misalnya orang yang melakukan perbuatan buruk dibalas kebaikan oleh Allah, atau orang yang melakukan perbuatan baik dibalas keburukan oleh Allah. Tidak seperti itu. Makanya kemudian Allah sebutkan Allah itu tidak zalim. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Bahkan sangat detail. Jadi makna zalim itu, kalau kita hidup di dunia ini ada saja hak kita yang tidak ditunaikan oleh orang lain. Mungkin karena dianggap kecil, tidak seberapa, itu kan biasa ada seperti itu. Atau bisa jadi kita yang meremehkan perbuatan baik itu. Jadi karena kita lihat itu perbuatan baik, maka kita meremehkan. Kita tidak memberikan apresiasi kepada orang tersebut. Tapi Allah itu tidak zalim. Makna yang kedua adalah segala bentuk perbuatan baik, dia mau yang kecil ataupun yang besar, yang disadari maupun tidak disadari oleh yang melakukan, maka Allah akan membalasnya. Dia masih ingat ataupun tidak ingat, maka Allah akan membalasnya. Begitupun perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu yang dibalas bukan hanya perbuatan dosa-dosa yang besar saja, tapi juga perbuatan dosa-dosa yang kecil. Jadi Allah itu tidak zalim. Allah akan memberikan balasan dari perbuatan yang dilakukan, sekecil apapun itu maupun sebesar apapun itu. Kemudian Allah katakan 183, alladzina qalu innallaha ahida ilaina. Allah sebutkan dalam ayat ini, yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami. Jadi orang-orang Yahudi ini, mereka itu diajak oleh Nabi untuk beriman kepadanya. Kan orang Yahudi itu tidak menerima dua Nabi, tidak menerima Nabi Isa dan tidak menerima Nabi Muhammad. Kalau orang-orang Kristen ataupun orang-orang Nasrani, mereka menerima semua Nabi, tapi mereka tidak menerima satu Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ayat ini tertuju kepada orang Nasrani maupun kepada orang-orang Yahudi. Jadi mereka katakan begini, mereka itu tidak boleh mengikuti Nabi karena mereka itu telah melakukan perjanjian dengan Allah.
Jadi mereka itu telah ada perjanjian dengan Allah. Ya, jadi memerintahkan di sini ahidana itu maknanya adalah perjanjian. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan ataupun kami telah berjanji kepada Allah. Nah, jadi mereka katakan sendiri, mereka karang sendiri. Apa yang mereka katakan? Alla nu'mina li rasulin hatta ya'tina biqurbanin ta'kuluhun nar. Jadi mereka katakan Allah memerintahkan kepada mereka untuk tidak beriman kepada seorang rasul pun. Jadi maknanya itu kepada Nabi Muhammad, tapi ini sebagai bahasa sindiran mereka kepada Nabi. Sebelum dia mendatangkan kepada kami itu kurban yang dimakan oleh api. Jadi sebelum datang kepada kami itu, sebelum dia mendatangkan kepada kami itu kurban yang dimakan oleh api. Jadi kurban yang dimakan oleh api ini kalau disebutkan di dalam Al-Quran itu sebagaimana yang terjadi di masa Qabil dan Habil. Jadi Qabil dan Habil, kedua-duanya ini kan anaknya Nabi Adam. Tapi kemudian Qabil itu akhirnya membunuh Habil. Jadi Qabil itu akhirnya membunuh Habil. Di waktu itu cukup panjang kisahnya, Allah menyuruh mereka untuk berkurban. Jadi Habil itu berkurban dengan domba, karena Habil itu kan dia merupakan peternak. Dia pekerjaan di waktu itu adalah peternak domba. Sedangkan Qabil ini dia itu petani, jadi petani. Maka Allah memerintahkan kepada mereka itu untuk berkurban. Berkurban itu, kata kurban artinya kan qorib. Qorib itu artinya mendekatkan. Jadi kurban itu secara makna mendekatkan seorang yang berkurban ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia kurbankan. Itu makna kurban itu. Makanya makna kurban itu qorib artinya dekat. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Di waktu itu Allah memerintahkan kepada kedua anak Nabi Adam ini untuk berkurban. Maka Habil itu dia berkurban dengan dombanya. Nah, dia berkurban dengan dombanya. Dia mencari domba yang terbaik dari domba-domba yang ada. Jadi dia mencari domba yang terbaik dari domba-domba yang dia miliki. Kalau Qabil karena dia petani, maka dia berkurban dengan tanaman-tanamannya. Jadi kurban di masa itu bukan kurban penyembelihan ya, sebagaimana yang di saat ini pakai penyembelihan sapi. Apa saja yang dikurbankan, ya gitu. Apa saja yang dikurbankan dengan mengikut apa yang dimiliki oleh setiap orang di masa itu. Qabil yang dia miliki itu adalah pertanian. Tapi sayangnya Qabil ini mengambil daun-daun ataupun tanaman-tanaman yang layu dari pertaniannya. Jadi dia mengambil tanaman-tanaman yang layu dari pertaniannya untuk dia kurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Habil dan Qabil ini Allah perintahkan untuk meletakkan kedua kurban mereka itu di atas bukit. Jadi satunya miliknya Habil berupa domba terbaik yang dia miliki, satunya Qabil itu dengan tanaman-tanaman layu yang dia miliki, kemudian dia kurbankan. Setelah itu Allah memberi isyarat penerimaan kurban itu dengan Allah mendatangkan api. Jadi api itu tiba-tiba muncul lalu menyambar salah satu dari kurban tersebut, dan ternyata yang disambar itu adalah kurbannya Habil. Jadi yang disambar itu adalah kurbannya Habil, domba yang terbaik. Nah, itulah kemudian sampai Habil diterima atas dasar kurbannya tadi. Nah, karena kecemburuan, iri dengki, akhirnya Qabil itu membunuh Habil. Itulah kisah singkatnya, adalah latar belakang yang cukup panjang. Cuma nanti sebelum saya masuk di ayat ini, pembahasan ayat ini, apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari kurban ini? Kurban ini sebenarnya kita harus mengambil yang terbaik. Ini untuk kita semua ya, termasuk untuk diri saya. Dalam masalah bersedekah, dalam masalah berzakat, maka kita mengambil yang terbaik. Kan urutan pemberian itu kan 3. Urutan pemberian itu yang paling bawah, dan bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala, itu memberikan sesuatu yang tidak layak dan dia tidak menyukainya. Jadi dia mungkin memberikan
barang yang sudah tidak layak, dan dia juga tidak menyukai barang itu, sudah tidak layak. Misalnya dia memberikan nasi bekas, nasi basi, ikan yang sudah gatal, ikan yang sudah busuk, dia berikan kepada tetangganya. Ini pemberian yang tidak mendapatkan pahala sama sekali, bahkan kalau disengaja justru dia mendapatkan dosa. Jadi pemberian yang tidak disukai sekaligus pemberian yang tidak layak. Kemudian tingkatan yang kedua adalah pemberian yang layak tapi sudah tidak disukai. Jadi pemberian yang layak tapi sudah tidak disukai. Sama juga dengan misalnya kita memberikan barang-barang bekas. Ada barang bekas yang kita masih suka, ada barang bekas yang sudah kita tidak suka. Ini level kedua ini. Jadi level kedua itu memberikan sesuatu kepada orang lain, dan barang yang kita berikan itu barang yang masih layak, cuman kita tidak suka, memang sudah kita tidak suka. Pemberian seperti ini dia mendapatkan pahala. Jadi dia mendapatkan pahala cuman tidak maksimal, tidak sempurna pahalanya, cuman tetap dia mendapatkan pahala dari pemberiannya itu. Dan pemberian yang pertama itu adalah pemberian yang dimana yang selalu dilakukan oleh Nabi. Pemberian seperti apa itu? Pemberian yang barang itu adalah barang yang layak dan barang yang masih disukai. Jadi dicintai oleh pemiliknya. Jadi dia masih suka ini barang, dia cintai ini barang, dan masih sangat layak, lalu kemudian diberikan kepada orang lain. Ini pemberian yang pahalanya itu cukup besar. Makanya Nabi itu ketika ada orang yang memuji apa yang Nabi miliki dari barang yang dia punya, maka Rasulullah akan memberikan barang yang dipuji oleh orang lain itu kepada orang yang memuji. Jadi Rasul itu seringkali memberikan bukan hanya layak, tapi barang yang sebelumnya itu memang dia sukai. Baik, terkait dengan masalah kurban ini dimakan oleh api. Jadi kisah tentang Qabil dan Habil ini memang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Injil, dan ada di dalam kitab Taurat. Jadi orang Yahudi ini juga paham tentang kisah ini. Walaupun kisah ini di versi mereka itu sudah banyak perbedaannya. Ini sudah banyak perbedaannya. Ya. Terus lanjut. Jadi mereka katakan bahwa mereka itu tidak mau beriman kepada seorang rasul pun sampai nanti diberikan bukti dengan diterimanya kurban dengan api. Sebenarnya ini bukan syarat penerimaan Nabi, tapi ini cara mereka untuk menolak Nabi. Ini biasanya kita sering lakukan kepada anak-anak kita, anak-anak kecil, atau kepada orang lain. Jadi kita memberikan syarat yang sebenarnya memang kita tidak mau memberikan kepada anak kita itu. Misalnya kalau bisa hafal 30 juz, ini anak usia 4 tahun ya. Kalau bisa hafal 30 juz baru dia tidak pondok, dia tidak di rumah tahfidz. Nanti di abah mau beli akan sepeda misalnya, atau beli akan televisi misalnya. Jadi ketika abahnya ini bilang seperti itu kepada anaknya, sebenarnya abahnya ini tidak benar-benar mau memberi, tapi itu cara abahnya untuk tidak mau memberi. Jadi penolakan terhadap apa yang dia minta. Jadi perkataannya orang Yahudi di dalam ayat ini adalah perkataan penolakan, bukan perkataan persyaratan penerimaan Nabi. Gitu ya. Kemudian Allah katakan, "Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat." Rasulullah tentu ketika mendapatkan penolakan itu sangat sedih. Sedihnya ya karena umatnya ini bisa saja tidak selamat nantinya. Iya, bukan bisa saja, tidak akan selamat nantinya kalau tidak mengikuti dia, tidak mengikuti Nabi. Jadi Rasulullah itu sangat sedih ketika ada penolakan terhadap dirinya dan tidak mau beriman kepadanya dengan apa yang dia bawa. Maka kemudian Rasulullah itu dihibur oleh Allah
dengan Allah katakan kul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya telah datang kepada kalian beberapa rasul dariku dengan membawa keterangan-keterangan mujizat yang nyata. Jadi Rasulullah ini pun sedih, tapi pun Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyanggah pernyataan mereka itu yang sebenarnya pernyataan itu mengandung penolakan mereka terhadap Nabi. Jadi mengandung penolakan terhadap Nabi secara tidak langsung. Dan di sini Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan, sebenarnya telah datang rasul-rasul sebelum diriku. Sebenarnya rasul-rasul itu telah datang sebelum aku, bahkan membawa bukti yang nyata, bil bayyinat. Bil bayyinat itu bukti yang nyata itu boleh mukjizat, boleh juga ayat-ayat kitab suci di masa para nabi masing-masing. Ya, Allah sebutkan dalam ayat ini dasarnya sifatnya orang Yahudi. Bukan saja Nabi Muhammad yang mereka tolak, tapi pun nabi-nabi terdahulu itu mereka tolak. Makanya juga kita hari ini sebenarnya ada yang sifat dari awal itu yang menolak kebenaran itu, mereka katakan, saya tolak ini, saya tidak mau mendengar dari dia. Jadi mereka tidak mau mendengar dari orang itu, padahal yang dibawakan oleh orang ini adalah Al-Quran dan hadis. Jadi sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Penolakan mereka sebenarnya bukan hanya penolakan satu kali itu saja. Jadi orang-orang terdahulu pun mereka tolak. Jadi penolakan itu bukan hanya satu kali, bukan hanya pada satu orang, tapi penolakan itu memang sudah biasa dilakukan. Begitu. Dan itu saya kembali lagi ya. Jadi kalau ada orang yang menolak Al-Quran dan hadis, maka dia telah menolak itu dari orang-orang sebelum dia. Kemudian Allah katakan, wabilladzi qultum. Dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Jadi permintaan mereka itu terhadap Nabi, yang mereka minta Nabi itu supaya membuktikan kenabiannya dengan kurban yang dimakan dengan api itu, kata Allah dalam ayat ini, itu sebenarnya sudah diminta oleh umat-umat terdahulu, oleh nenek moyang mereka, dan sudah Allah datangkan semua bukti itu. Jadi sudah Allah datangkan semua bukti itu. Tapi apa? Tapi mereka juga tetap tidak mau beriman walaupun sudah didatangkan bukti tersebut. Buktinya di masa zaman dulu itu, kalau kita baca kisahnya para nabi, banyak disebutkan mukjizat. Tapi walaupun diperlihatkan mukjizat itu, tidak ada dari mereka itu yang mau beriman. Tidak ada satu orang pun yang dari mereka itu yang mau beriman, kecuali yang Allah telah berikan hidayah karena mereka membuka hati mereka kepada para nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Kemudian Allah katakan, falam qataltumuhum in kuntum shadiqin. Jadi kemudian Allah katakan, tetapi kenapa kalian itu membunuhnya jika kalian itu orang-orang yang benar? Kenapa kalian itu membunuh para nabi dan para rasul? Jadi kenapa kalian itu membunuh para nabi pada para rasul? In kuntum shadiqin. Jika kalian itu benar-benar dengan ucapan kalian, dengan perkataan kalian. Kan mereka minta bukti nih. Di masa dulu itu sudah didatangkan bukti. Mereka ingin melihat mukjizat, maka didatangkan mukjizat itu dari Nabi Saleh. Nabi Saleh itu yang diperlihatkan unta kepada mereka, umat-umatnya, yang keluar dari batu beserta dengan anaknya, dan nabi-nabi terdahulu sudah diperlihatkan semua itu, sudah diberikan apa yang mereka minta untuk mereka menyaksikannya. Tapi pun mereka tetap membunuh para nabi yang diutus di tengah-tengah mereka itu. Berarti perkataan mereka yang mana mereka akan menerima nabi ketika para nabi itu memberikan bukti berupa mukjizat, itu tidak benar. Gitu ya. Jadi ayat ini kalau kita tarik pada kondisi kita di kehidupan hari ini, jadi kalau orang sudah menolak dari awal, maka dia akan menolak terus-menerus. Kecuali kalau Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan
cara mereka menolak kebenaran Islam di hari ini itu tidak dengan perkataan secara langsung. Jadi tidak dengan perkataan dia menolak secara langsung, tapi dengan perkataan-perkataan yang secara kiasan. Bahkan ada orang yang dengan kata-kata yang mempertanyakan syariat. Jadi mempertanyakan syariat, mereka menanyakan kenapa mesti sholat, kenapa mesti puasa. Padahal puasa itu hanya berlaku bagi orang-orang dulu, mereka katakan. Kenapa mesti sholat? Sedangkan di dalam surat Al-Maun itu menyebutkan bahwa celakalah bagi orang-orang yang sholat. Jadi argumen seperti itu yang dikatakan oleh orang-orang di hari ini, itu sebenarnya argumen yang telah dikatakan oleh orang-orang Yahudi di masa itu, dan Allah sebutkan dalam ayat ini. Jadi penolakan mereka itu tidak secara langsung. Hanya saja ketika mereka mempertanyakan syariat, kayak sebagaimana yang saya sebutkan tadi, itu cara mereka menolak agama ini. Jadi cara mereka menolak Islam. Dan kita dapati itu banyak di lingkungan kita hari ini. Kemudian ayat yang ke-184. Fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun. Rusulun itu artinya jamak. Rasul. Min qablika. Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, ketahuilah rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Jadi Allah katakan di sini kan Nabi bersedih setiap ada penolakan dari umat-umat, dari hamba-hambanya. Dari umat-umatnya, bukan hamba ya, dari umat-umatnya. Jadi ada kesedihan tersendiri yang dirasakan oleh Nabi ketika ditolak. Bahkan kalimat dalam ayat ini kudziba kadzdzaba. Itu ada tasydidnya. Penolakan itu bukan hanya terjadi satu kali, tapi berulang kali, dan itu sudah dilakukan dengan berbagai macam cara. Jadi penolakan secara lisan sebagaimana perkataan yang tadi, ada penolakan dengan perbuatan, tangan, kaki, sampai ancaman membunuh dan seterusnya. Itu kadzdzaba. Jadi makna kadzdzaba itu atau kudziba itu penolakan yang dilakukan terus-menerus dengan berbagai macam cara. Dia faqad kudziba rusulun min qablika. Allah sebutkan dalam ayat ini, dan di mana Nabi ini bersedih dengan penolakan itu, maka kata Allah, bukan hanya engkau saja yang didustakan. Didustakan dengan lisan, perbuatan, bahkan diancam untuk dibunuh, tapi umat atau nabi-nabi terdahulu pun atau rasul-rasul terdahulu pun itu didustakan oleh umat-umatnya. Dan ini akan berlaku bagi semua yang mengikuti Nabi. Kan Nabi hari ini sudah tidak ada. Tapi siapa yang mengikuti Nabi di hari ini untuk menyampaikan kebenaran, mengajak orang pada kebaikan, pasti tetap saja ada orang yang menolaknya. Bahkan penolakan hari ini bukan datang dari orang-orang kafir saja, tapi justru datang dari orang-orang muslim itu sendiri. Ini menjadi PR tersendiri bagi kita. Makanya dakwah kita ini disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, sebagaimana tadabbur sekarang ini, kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran, kita pahami dan kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian Allah katakan, min qabli ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Para rasul-rasul terdahulu itu mereka telah memberi ataupun membawa mukjizat yang nyata yang diperlihatkan kepada mereka. Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah jadi ular. Nabi Isa dalam satu kesempatan, tidak berulang kali ya, hanya satu kali. Nabi Isa Allah berikan mukjizat bisa menghidupkan hanya satu orang ya, tidak berulang kali. Hanya satu orang yang telah mati. Ada yang buta, hanya satu orang ya, tidak berulang kali. Hanya satu kali itu. Jadi mukjizat itu hanya Allah izinkan satu kali dan dia tidak akan terjadi lagi berulang kali sampai hari kiamat. Kemudian juga para nabi itu mereka membawa waz-zubur dan kitab yang munir, yang memberi penjelasan yang sempurna. Makna az-zubur itu kitab-kitab. Jadi kitab. Makna az-zubur itu adalah
kitab-kitab. Jadi makna Az-Zubur itu adalah kitab-kitab terdahulu yang Allah berikan kepada setiap nabi. Dan wal kitabil munir. Munir itu dia al-munir datang dari lafaz nur, cahaya. Jadi kitab yang begitu jelas, kitab yang begitu sempurna, kitab yang bisa menerangkan semuanya. Jadi menerangkan segala hal. Terbatas dengan apa yang diterangkan dalam kitab itu. Jadi semua nabi, mereka tidak datang dengan persepsi mereka sendiri terhadap agama. Jadi semua nabi itu dibekali kitab. Jadi tidak ada satu orang pun nabi tiba-tiba dia datang lalu kemudian mengajarkan dengan apa yang dia pahami secara pribadi. Tidak. Bahkan nabi sendiri pun itu kan dia datang dengan Al-Quran. Makanya kita ketika mengajak orang kepada kebaikan, kebenaran, itu tidak boleh kita sembarang mengajak orang itu pada kebaikan dan kebenaran hanya berdasar dengan persepsi kita sendiri saja. Kita menganggap ini baik, kita menganggap ini benar. Bukan hanya seperti itu mengajak orang kepada kebaikan. Tapi sebagaimana para rasul, karena mereka diutus dan dibekali kitab, maka kita pun ketika mengajak orang kepada kebaikan dan kebenaran, itu kita mengajak kepada kebaikan dan kebenaran itu berdasarkan dengan wahyu yang Allah berikan kepada kita, Al-Quran maupun hadis. Di sini kenapa peran penting tadabbur itu sangat kuat. Karena apa? Karena dengan tadabbur itu, kita benar-benar mengajak orang pada agama yang benar. Mengajak orang pada kebenaran ataupun kebaikan yang disesuaikan dengan kitab. Jadi bukan dengan persepsi masing-masing. Gitu ya. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, terima kasih yang sudah membagikan layarnya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Pertanyaannya mungkin kalau yang lain belum tahu caranya, itu klik 3 titik itu, terus yang tertulis pesan dalam panggilan. Nah, itu diklik. Itu baru langsung dapat dan bisa langsung diketik di situ pertanyaannya.
Ya, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Baik, ada pertanyaan masuk. Berkaitan dengan kebaikan sekecil apapun itu, kami sering diingatkan oleh murabbiyah kami tentang membalas atau memberikan respon mengenai postingan-postingan di grup. Dan ini merupakan adab terhadap orang lain. Benarkah demikian, Ustaz? Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Cuman kalau dia pesan secara pribadi, jadi pesan secara pribadi itu harus direspon. Karena di antara kesombongan adab itu adalah tidak memberikan respon, sedangkan itu adalah komunikasi secara pribadi. Biasanya ada orang misalnya yang dia sengaja tidak mau menerima telepon, tapi tidak memberikan kabar sedikit pun. Jadi tidak memberikan kabar, alasan dia tidak mau menerima telepon itu. Atau orang yang ketika dijabri, dia buka pesannya, tapi dia tidak membalasnya. Jadi kalau dalam kondisi sibuk, maka sampaikan sibuk. Begitupun kalau misalnya aktif nih, jadi aktif, lalu kemudian di WA, sengaja tidak mau dibuka, tapi bikin status, lalu juga yang kedua itu komen di grup, jadi komen misalnya di grup WA, tapi kalau di ini secara pribadi tidak pernah dibuka, tidak pernah dibalas, ini menunjukkan kesombongan. Jadi menunjukkan kesombongan. Rasulullah itu, beliau setiap para sahabat yang datang kepada beliau, maka beliau itu menyambutnya dengan baik. Jadi beliau itu menyambutnya dengan baik. Sekiranya beliau itu tidak dapat menyambutnya, mungkin karena ada kesibukan, maka beliau itu akan memberikan respon. Jadi akan memberikan respon di mana beliau belum bisa untuk berkomunikasi. Tapi pun dengan respon di mana Rasulullah tidak bisa memberikan komunikasi pun, Allah menegur beliau sebagaimana yang ada di dalam Quran surat Abasa. Jadi dalam Quran surat Abasa itu kan Abdullah ibnu Maktum itu datang kepada Nabi, sedangkan Nabi itu bersama dengan pembesar-pembesar Quraisy. Rasulullah beranggapan itu merupakan momen di mana Nabi bisa mendakwahi para pembesar-pembesarnya. Tiba-tiba Abdullah ibnu Maktum ini datang dan beliau itu buta. Rasulullah itu mengerutkan dahinya, tanda belum suka. Akhirnya kemudian Rasulullah ditegur oleh Allah dengan Allah katakan yang justru orang yang beriman itu adalah Abdullah ibnu Maktum. Maka kenapa itu dicuek dia, sampai akhirnya Rasulullah memberikan tanggapan ataupun merespon Abdullah ibnu Maktum itu. Jadi terkadang di kita itu seperti itu, sudah ngaji tapi memberikan respon kepada orang lain itu ada kita tidak mau membuka WA-nya, padahal kita status di grup, status di story WA, baru balas-balasan di grup, tapi secara pribadi tidak mau membalas. Dan ini
dilakukan bukan oleh orang yang tidak mengaji, bahkan orang ngaji pun seperti itu. Jadi orang-orang ngaji seperti itu. Jadi harus ada respon. Walaupun seorang murabbi ataupun murabbiyah tidak boleh merasa dirinya di atas dan dia tidak mau merespon WA yang datang ke dia. Jadi sekali lagi mungkin kalau sibuk, sampaikan sibuk, dipersingkat saja, tapi katakanlah sibuk, nanti sebentar saya hubungi lagi. Seperti itu. Allahu a'lam. Baik, mungkin sudah tidak ada. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.